Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan berita utama pada pagi hari ini. Akibat hujan lebat, Sungai Laye Seraya dan Laye Cinendang Aceh Singkil meluap hingga merendam 27 desa di 5 kecamatan. Para petinggi GAM ditantang Komite Peralihan Aceh KPA untuk berjuang melalui jalur politik. Munas Gerakan Pramuka yang berlangsung di Banda Aceh secara aklamasi memilih Budi Waseso sebagai Ketua Kuartir Nasional. Sejumlah barang bukti tindak kriminal dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Nagan Raya Senin siang. Pemusnahan yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya ini merupakan barang bukti sitaan dari 58 kasus yang ditangani penegak hukum sejak akhir tahun 2022 hingga Desember 2023. Dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan, sebagian besar merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan Polres Nagan Raya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dimusnahkan antara lain sabu-sabu, ganja, dan barang pendukung lainnya. Pemusnahan itu dilakukan dengan dihancurkan hingga dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Jaka Bagus Wibisana mengatakan, penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang paling menonjol di daerah itu. Sejak Desember 2002 sampai November 2023 ini ada 58 perkara yang kita rampas untuk dimusnahkan hari ini. Kebetulan yang paling banyak perkaranya adalah narkotika. Kami harap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena kita tahu bahaya narkotika bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Melakukan pembakaran, ada yang dibakar, ada yang di blender, sesuai dengan masing-masing barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Penegak hukum mengajak semua pihak untuk berperan mencegah kejahatan terutama kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat sehingga mengancam masa depan bangsa. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Budi Waseso kembali pimpin Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka periode 2023-2028. Kepala Bulog ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Munas ke-11 yang berlangsung di Banda Aceh, Senin. Sebelumnya ada 5 calon yang mendaftarkan diri bersaing merebut puncak pimpinan Kuarnas Gerakan Pramuka. Namun dalam perjalanan tersisa 1 calon yakni Budi Waseso sehingga secara aklamasi disetujui memimpin kembali Kuarnas Gerakan Pramuka. Pensiunan polisi bintang 3 ini juga telah menyampaikan visi misinya untuk 5 tahun ke depan, termasuk menyempurnakan program yang dinilai masih belum maksimal. Sehingga rapat formatur menyepakati Buas sebagai calon tunggal. Baru saja kita sudah selesai penutupan melaksanakan Musnas, Munas Nasional ke-11 tahun 2023. Dari hasil proses Munas yang kita selama kurang lebih 4 hari dilaksanakan di tempat ini, secara aklamasi saya terpilih kembali untuk menjadi Kakwarnas masa bakti 2023-2028. Budi Waseso atau Buas mengevaluasi kinerja 5 tahun saat masa kepemimpinannya untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki karakter dan berintegritas tinggi. Sebelumnya, Munas Kuarnas Gerakan Pramuka dibuka Menpora Dito Aryo Tejo di Balai Meseraya Aceh, BMA, Sabtu pekan lalu.
Menpora Dito yang didampingi penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki membuka Munas ke-11 yang diikuti sejumlah perwakilan Kuarda dari kabupaten dan kota di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kak Warnas, dan juga Sejumlah tenaga laboratorium terpadu Universitas Teguh Umar UTU Aceh Barat dilatih tentang manajemen laboratorium. Mereka juga diperkenalkan fungsi dan cara kerja peralatan laboratorium guna menghasilkan riset yang tepat. Pelatihan kapasitas tenaga laboratorium melibatkan sejumlah pakar dari Fakultas MIPA Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Para pengelola laboratorium dilatih cara mengoperasikannya. Para tenaga laboratorium dipraktekkan menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) yang merupakan alat menganalisis gugus fungsi secara kualitatif dalam senyawa kimia. Cara ini akan menganalisis sampel makanan, minuman, polimer, kosmetik, serta obat-obatan. Pada kesempatan ini, pekerja laboratorium UTU juga diperkenalkan instrumen UV Vis yang merupakan analitik untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya. Peserta juga diajarkan berbagai cara kerja laboratorium yang digunakan dalam riset fisika, kimia, dan biologi. Kita melatih para dosen dan laboratorium terpadu Universitas Teguh Umar dalam tema pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan, manajemen laboratorium, dan teknik pengoperasian alat analisis. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan bagi dosen dan peranata laboratorium Universitas Teguh Umar, karena mereka memang alat-alatnya sebagian sudah ada, cuma kemampuannya yang perlu ditingkatkan. Dekan Fakultas MIPA Universitas Syekh Kuala Banda Aceh Profesor Teguh Iqbal Syah menyatakan mereka sangat terbuka bagi seluruh perguruan tinggi untuk berbagi ilmu. Gini ya, kami USK ini kan salah satu yang tertua ya. Jadi itu ada kewajiban juga atau keharusan untuk kita mendorong juga teman-teman dari perguruan tinggi lain untuk juga bersama-sama bisa lebih maju. Nah, memang saatnya USK membantu saat ini, tapi mungkin suatu saat kita juga bisa sama-sama saling membantu sehingga berkembang bersama-sama. Sangat terbuka. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini mendapat respons positif dari peserta. Alat laboratorium canggih yang selama ini belum bisa dioperasikan akan segera berfungsi lantaran sudah skill yang mumpuni. Jadi kemarin kami dapat pelajaran teori tentang GSMS, UV Vis, kemudian ada beberapa alat lain ya. Ada apalagi FTIR, SEM ini langsung hari ini langsung kami praktek. Tadi ya, sehingga mendapatkan ukuran daripada kristal. Kemudian ukuran jarak antara atom kristal itu. Selain menguasai seluk-beluk dan cara mengoperasikan peralatan laboratorium, peserta juga diajarkan cara pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.